kebetulan di sini ada teman kita juga yang bernama Mas Aham ya. Aham, sorry, terus kita suka lupa sih kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Arul. Kali ini di konten jadi gini kita akan buat konten judulnya itu entrepreneur, pembentukan karakter, jiwa kepemimpinan anak muda masa kini. Kali ini gue ditemenin sama Mas Hamam, salah satu wakil ketua wakil kepala sekolah ya, salah satu wakil kepala sekolah di SMK swasta yang ada di Jakarta. Ya. Kesibukannya kali ini Mas Hamam apa aja sih, Mam? Sekarang sih lebih jalanin bisnis sama dapat amanah baru jadi wakil kepala sekolah di SMK swasta di Jakarta. Di Jakarta. Oke. Selain jadi kepala sekolah ada kesibukan lain nggak? Usaha sih. Kita punya studio foto di Depok. Terus juga kita sering bikin proyek-proyek aplikasi juga. Sama ada bisnis makanan juga sih. Boleh. Berarti emang backgroundnya itu jiwa kewirausahaan banget ya sekolahnya. Boleh diceritain Mas Hamam gimana ceritanya tuh bisa jadi kepala sekolah gitu. Padahal kan sebelumnya kan jadi wirausaha kan, terus lebih minat jadi guru tuh gimana ceritanya sih? Awal-awal dulu memang waktu kuliah saya sambil usaha juga, sama ada komunitas di sekolah, di kampus itu. Di kampus. Lebih ke ranah pendidikan. Jadi senang kita sharing apa yang kita bikin nih, karena kan kita kuliah IT, apa yang kita bisa kita sharing ke mahasiswa lain. Jadi dari situ saya senang ngajar gitu. Habis itu diajak dosen saya untuk dosen juga di Poltekin. Terus ya ketemu oleh guru saya juga di SMK waktu itu. Dia sekarang kepala sekolah. Nah dia ngajak saya untuk bantu ngajar kita. Terus ya habis itu seneng ngajar dan memang ada passion ngajar juga, punya bisnis ngajar. Ya udah dari situ diajak terus lah sama beliau untuk jadi wakil kepala sekolah. Jadi memang punya passion ngajar. Tapi kalau memang senang ya senangnya bisnis. Tapi ngajar juga. Kebetulan ada kesempatan ya. Dan insya Allah memang kalau dari ngajar itu ada pahalanya. Karena waktu saya kuliah, ya teman saya share keilmuan IT, keilmuan yang dibutuhkan, dan dia mendapatkan penghasilan dari apa yang saya sharing, dan itu menurut saya kesenangan luar biasa dari sisi ekonominya gitu. Terus dari sisi menambah kedekatan. Kalau ngajar kan kita bisa dakwah, fokus utama ngajar adalah dakwah. Pertama pendekatan kita kepada bagaimana yang kita ajar itu semakin dekat dengan Allah, takwaan yang memang kita ajarkan mereka untuk menjadi manusia yang memang dekat sama Allah dan bermanfaat untuk mereka. Jadi di sini Mas Hamam ini sebelumnya itu bisa jadi guru juga latar belakangnya karena di lingkungan kampusnya itu ya ada peluang lah itu dari salah satu guru ya Mas Hamam ya. Nah selain kesibukannya jadi guru nih Mas Hamam, usaha apa aja sekarang, lagi buka usaha apa aja? Ada studio di Depok, kalau ada yang mau foto untuk private, wedding, terus foto sesi couple atau foto di studio, itu kita nerima kalau di studio bayar per jam. Terus kalau di luar ada price-nya juga. Terus juga nerima foto-foto BTS di sekolah, itu di ranah studionya. Terus kalau di IT-nya sekarang sih yang udah ada pesanan tuh dari di era pandemi sekarang, sekolah itu namanya learning manajemen sistem aplikasi buat belajar kan. Ada 3 sekolah sih yang sewa aplikasi itu online jadinya online. Nah, jadi aplikasi itu saya pasang di sekolah untuk siswa-siswanya menggunakan itu memang rata-rata sekolah swasta yang memang bayarannya nggak murah, bayarannya mahal. Jadi
sewa gitu. Iya. Jadi itu di ranah aplikasi. E-commerce juga ada yang memang saya bantu juga, di situ ada brand kaos anak muslim, itu saya bikinin aplikasinya untuk bisa transaksi agen-agennya. Terus ada juga saya juga jalanin sama adik saya itu bisnis kerajinan. Ada namanya brandnya Little Stuff, ada di Instagram, itu di ranah merchandise. Jadi kita bikin jelas kompartemen itu sama, terus orang bisa custom pesannya. Jadi biasanya buat hadiah temen yang nikah atau buat keluarga itu jelas. Nanti di merchandise ada juga makanan, di Depok juga saya bikin sama mahasiswa saya itu untuk makanan olahan ayam. Olahan ayam itu kita jual online aja. Jadi kita bikin brandnya. Hebat ya Mas Amam ini ya, usahanya banyak ya, bener-bener jiwa entrepreneur banget nih. Kebetulan nih Mas Amam, sebenarnya kita itu kebetulan lagi cari topik mengenai entrepreneur lebih dalam, mempelajarinya. Entrepreneur itu kan sebutannya keren kan, sebagai wirausaha kan, atau sebagai jiwa kepemimpinan lah biasanya. Nah, cuma kita bingung cara dapetin jiwa kepemimpinan itu gimana sih? Jadi seorang entrepreneur itu gimana sih? Ya, entrepreneur itu bukan sekedar dagang. Iya. Tapi yang pertama adalah mindset dulu. Oh, mindset dulu. Itu dibenerin. Jadi kalau mindsetnya belum benar, jangan jadi entrepreneur. Kalau kebiasaan masih kebiasaannya ya biasa aja, sama seperti orang biasa, ya udah biasa aja. Tapi kalau entrepreneur tuh yang pertama rubah mindset. Mindset yang pertama yakin bahwa rezeki ini udah lo atur. Ini udah lo atur. Terus juga bahwa apapun yang memang takdir kita harus yakin. Karena ikhtiarnya lebih banyak. Di entrepreneur kan kalau kita bicara, kita modal dulu. Kalau modal nggak yakin dengan apa yang kita keluarkan, ya otomatis ya nggak akan untung. Yang ada kita udah ngeluarin modal, kita harus yakin ini bakalan laku. Kalau nggak yakin di awal, ya udah siap-siap rugi. Tapi harus yakin bahwa di awal kita modal berapa. Ya kita hitung-hitung kan, poinnya nanti berapa bulan baru modal. Tapi kalau kita nggak ngitung di sana terus ya cuma sekedar jalan, itu kan hanya jadi ya bisa jadi bisnisnya nggak jalan. Yang penting bedanya mindset tadi sih, antara pebisnis dan pedagang juga mindset yang membedakan. Kalau pedagang ya fokusnya pada duit, pada omset. Bisnis lebih kepada bagaimana mereka membangun tim, bagaimana mereka punya banyak. Ya misalkan sekarang dia jualan bubur ayam. Kalau dia mindsetnya bisnis, dia harus berpikir bagaimana tahun besok dia punya banyak gerobak. Kalau mindsetnya dagang ya udah dia lakuin sendiri, dia jual harian dapat berapa. Tapi kalau mindsetnya bisnis, ya mungkin berapa bulan ini dia punya satu gerobak, tapi dia nggak nyari untung dulu banyak di awal. Tapi bagaimana dia bisa bermanfaat untuk banyak orang. Dia ketika punya 10 gerobak, dia punya 10 orang karyawan yang memang nantinya dia gaji. Itu bicara mindset juga. Itu antara pedagang dan bisnis. Intinya di sini. Mindsetnya memang harus dibenerin. Karena kalau kita nyarinya aman, jangan jadi bisnis. Kalau kita bisnis jangan harus siap rugi juga. Siap. Saya juga pakai juga minus 2 juta. Tapi yakin bahwa ketika kita misalkan punya hutang, yakin bahwa Allah akan ganti. Karena apapun yang datang ke kita itu sesuai sanggupan kita. Gak mungkin Allah ngasih tantangan tapi kita nggak sanggup, pasti bisa. Karena hidup ini adalah perpindahan antara ujian ke ujian lain. Iya, mengenai tentang ujian itu sebenarnya lebih ke progres ya teman-teman. Kita kan hidup juga itu ada perubahan lah dari diri kita. Kita mau berubah atau enggaknya itu dari diri kita sendiri kan. Nah, mengenai entrepreneur itu tadi udah dibahas lebih ke arah kita buat usaha tapi memikirkan jangka panjang ya Mas Amam ya. Bukan hanya ya kita jual produk, ya udah produk itu apa, tapi tidak mengevaluasi perkembangannya untuk apa gitu, maksudnya di situ ya. Nah, kalau untuk tipsnya nih Mas Amam, jadi entrepreneur yang hebat, karena kan kita kan kalau namanya buka usaha itu kan nggak selamanya nih bisa bertahan gitu kan, apalagi
produk market itu suka ganti-ganti lah, lagi tren, mengikuti tren kadang-kadang. Itu gimana sih Mas? Tipsnya sih belajar dan mau berubah. Belajar dan mau berubah. Kalau kita masuk dunia bisnis itu nggak ada hentinya, investasi dan ke atas. Orang bisa ilmu di sesulit apapun cara dia akan bisa bergerak ke atas. Dia misalkan dia punya kosan terus pandemi itu, kalau dia belajar bagaimana ini bisnisnya tetap naik, jadi harus belajar bagaimana cara bisnisnya menjadi online. Itu kan belajar lagi. Yang membuat orang itu tetap bertahan, dia nggak mau belajar karena ilmu itu mahal. Kenapa mahal? Ya itu yang membuat kita selalu dinamis ikutin perubahan. Orang yang mau berubah, insya Allah ya dia akan tetap naik, dia akan dikasih Allah turun. Kalaupun turun, naiknya cepat lagi. Kalaupun dia bangkrut, naiknya cepat lagi. Gak mungkin bangkrut terus gitu. Tapi kalau dia mau belajar dan dia yakin apa yang dia belajar itu akan membuat dia itu naik, insya Allah dia naik. Jadi lebih ke pembaruan skill ya. Jadi kita juga harus memperbarui market ini kan, apalagi teknologi kan semakin canggih kan ya kan. Kita juga harus ngikutin umpama produk yang tadi hanya bungkus mungkin bisa jadi gelas ya kan, atau mungkin jadi botol gitu kan, kita nggak tahu kan. Apalagi sistem sekarang kan online, kita juga harus ikutin juga kan ya Mas ya. Market online juga harus, itu salah satu contohnya ya. Harus belajar mengenai tipsnya itu tadi ada pertama mindset ya Mas ya, sama kedua memperbarui skill, ketiga apalagi itu tadi Mas sama networking. Nah ini pembahasan tentang networking Mas Amam ya. Ini lebih kemana? Gini, di Islam mengajarkan kalau kita mau dipermudah rezeki, dengan silaturahmi Allah juga rezeki. Ya mungkin kita ngobrol biasa gitu. Mungkin nanti akan ada ide bisnis atau ada ide pembaruan. Jadi ketika kita bertemu dengan orang lain, yakinlah bahwa Allah menemukan dia untuk kita belajar dan atau kita bisa ada sesuatu yang memang nanti membuat suatu perubahan. Jadi memang silaturahmi itu penting untuk memperluas rezeki. Islam tuh benar, ketika kita ngikutin Rasulullah apa sih yang diajarkan kita? Ya kita yang pertama pasti ketakwaan. Lalu bedanya apa? Rasulullah dagang, Rasulullah dagang. Makanya Islam kalau mau maju harus belajar dagang, harus ngikutin Rasul. Semua jejaknya harus diikutin. Karena itu panutan yang Muslim. Rasul contoh kita nggak perlu belajar sama hal lain. Mungkin banyak orang-orang barat ya kita belajar konvensional yang sekarang, tapi tetap semua mindset, semua aktivitas, semua perubahan itu semuanya ada di dalam yang ngomongin berproses aja. Silaturahmi ya itu. Nah berkaitan dengan entrepreneur nih, kan banyak yang di luar sana berpikiran kalau jadi wirausaha itu sulit sama salah satunya harus punya privilege. Nah privilege dalam arti di sini tuh mungkin latar backgroundnya itu emang udah dasarnya orang kaya, orang berada gitu. Tapi ada juga yang mungkin dia bukan orang berada, mungkin lebih ke tadi Mas Amam bilang networking. Networkingnya dia itu bagus gitu. Pandangan Mas Amam tuh mengenai hal tersebut gimana Mas Amam? Dari kalimat privilege itu. Kalau kita ingin sesuatu, mintalah sama Allah. Jadi kalau cara keinginan itu doa sama Allah, nanti Allah akan mudahkan dan menemukan. Dulu waktu saya minta sama ya Allah, saya pengen sering keluar negeri. Jadi sebelumnya Mas Amam benar dari nol ya? Dari nol, benar-benar dari nol ya? Ya tahu kok. Oh dari tahu. Iya tahu. Nah, jadi setiap apapun itu saya selalu minta sama Allah, minta sama orang tua. Ya Allah saya pengen naik pesawat dong. Allah ACC saya bantuin bikin sistem di bisnis travel. Saya setiap bulan keluar negeri. Saya pas sebelum pandemi itu saya sering ke China, ke Hong Kong. Itu
atas dasar saya doa minta sama Allah naik pesawat, padahal mintanya naik pesawat, tapi Allah ACC keluar negeri. Luar negeri ya Mas Amam. Iya, Itu kebetulan apa tuh Mas Amam? Wirausaha berkaitan dengan bisnis. iya, saya bantuin Keren. bikinin sistem travel. Nah, Nah itu kan tanda bahwa Allah ketika kita yakin apa yang kita minta, iya. ya Allah mudah. Terus juga waktu itu doa, ya Allah saya pengen punya laptop tapi Apple semua gitu, Iya. handphone Apple semua, karena ini yang menunjang saya untuk kebutuhan saya. Iya. Allah saya dengan itu, asalkan kita yakin Pegang bahwa apa yang kita minta, kita yakin bahwa itu akan menjadi. Tapi kalau kita nggak yakin ya. Waktu saya jadi wakil sekarang juga saya minta ya Allah, saya sebelum saya punya sekolah, saya harus belajar mengelola sekolah orang. Allah sesuai. Allah jadikan saya wakil sekolah, karena memang itu permintaan saya. Jadi bermimpi tapi tidak lupa juga berusaha ya, berusaha dan berdoa ya Mas Amam ya. Boleh Mas Amam kasih tips lain mungkin yang Mas Amam punya, kan namanya wirausaha kan mungkin punya tipsnya sendiri-sendiri ya, mungkin dari sisi Mas Amam sendiri sampai sukses. Ya masih proses juga. Masih proses juga ya. Mungkin apa mungkin untuk penonton jadi gini yang mungkin dia baru merintis usahanya, ada juga yang mau mulai maju mundur bingung kan, mulai nggak nih. Kalau di sisi bisnis, Nah, yakini dulu aja. Yakini. Karena ketika kita belajar itu kita harus nyemplung dulu. Kita mau jualan ini, oke. kita mau jualan, ya kita harus nyemplung dulu. Sambil nyemplung, sambil belajar. Iya. Ini apa nih ketika kita nyemplung? Apa yang Jadi harus belajar? intinya dicoba dulu ya, sama Coba dulu. coba dulu ya. Terus apa nih step-stepnya yang harus pelajari dalam dunia bisnis? Yang pertama mungkin bagaimana memasarkan produk. Ya, pertama Tapi skill masuk nggak sih Mas Amam sebenarnya? itu skill. Skill juga ya. Skill memasarkan produk ada. Tapi kalau kita mau mulai seumpama nih ya, Nah, saya nggak punya skill tentang otomotif, tapi saya mau buka bengkel, itu nggak bisa juga ya sebenarnya. Harus harus punya punya ilmunya skill dulu. dulu. Oke, passion dulu, nomor satu ya. Passion, Itu, kalau passion itu menurut saya akan ditemukan ketika memang itu jadi aktivitas kita. Jangan bilang oh nggak passion. Ketika kita mulai jualan, gue nggak passion jualan. iya. Bilang kalau nggak passion, kalau kita nggak punya passion itu adalah aktivitas harian yang kita lakukan, Iya. yang kita lakukan dan kita senangi. Kadang kan kebanyakan orang kalau di dunia kerja tuh, Iya, ini bukan bidang gua. iya, bener. Lah kalau nggak nyemplung, Kita nggak tahu ya. dia nggak akan tahu bagaimana jadinya ke depan. Dia memang harus nyemplung dulu. Jadi memang apa, Jangan takut gagal intinya juga ya Mas Amam. harus kadang Allah memang memberikan apapun yang datang ke kita, misalnya itu pekerjaan, yakini bahwa Allah membuat pertemuan itu menjadikan pengalaman baik untuk kita. Mau itu disenangi orang, dibenci orang, diujar orang, disenangi orang, yakini bahwa itu adalah membuat pertemuan diri kita tertumbuh. Kalau nggak kayak gitu ya kita nggak. Nah, kalau memang kalau ada mentor-mentor saya, kalau kita mau sukses, saya yang pertama dekatkan diri kepada Allah, karena hidup ini kalau atur, hidup ini memang cuma kita yakini Allah sudah menciptakan bumi ini kita beribadah dan ikuti jejak Rasul dan jangan kita juga berbagi. Jadi apapun yang kita inginkan, cerita aja sama orang tua. Saya selalu cerita sama ibu saya, ya ibu deh, kalau ibu udah doain itu mustahil doa, pasti yakin. Saya setiap apapun yang saya ingin lakukan, saya pasti cerita ke ibu supaya ibu saya doain. Yang harus itu orang tua ya. Dan mindsetnya nggak boleh ngeluh. Ketika manusia itu ngeluh, otomatis Allah nggak akan kasih Kemudahan. masa kalau kita mau masuk surga jangan ngeluh. Itu saya sering banget itu Mas Amam. Jadi kadang-kadang udah dicoba nih ya, tiba nemu masalah nih, aduh gitu, kayak kesana motivasi tuh nggak ada gitu. Jadi buntu gitu. Jadi kayak kalau sebutannya anak zaman sekarang tuh mood ya, udah kemudian banget gitu, nggak ada semangatnya gitu. Memang kalau menurut saya
mindset itu antara pengalaman plus pengetahuan. Jadi kita harus belajar. Ketika kita bisa bicara kayak gini, mungkin saya merasa saya punya pengalaman. Iya. Nah memang untuk menambah keyakinan kita dekat sama Allah, ya kita rutin kajian. Jadi saya waktu kuliah tuh saya sering ngaji lah setiap malam tuh biar ada terkait mindset keislaman. Itu yang membuat saya berubah. Waktu saya sering ngaji dia. Jadi yang tadinya mindset saya hidup flat aja gitu, tapi ketika saya ngaji bisa saya merasa berubah. Saya harus maju, berkembang, harus jadi entrepreneur. Itu yang memang di-share di sana kehidupan. Oh, di agama kita sendiri pun sudah diajarkan ya untuk berdagang gitu ya di sana. Waktu saya ke China aja, itu orang kan mereka berdagang semua. Iya. Kalau kita mau lakukan ekonomi harus berdagang, harus tumbuh 20% gitu dari jumlah total yang ada di Indonesia harus berdagang. Karena ekonomi ini tumbuh dengan berdagang. Ya, pesan dari Mas Hamam intinya untuk jadi entrepreneur itu jangan pernah menyerah ya Mas Hamam ya. Terus belajar, terus tambah skill. Ilmu itu tidak ada batasnya ya. Terus kaji terus. Terus jangan lupa minta apa? Terus kedua orang tua ya. Dua orang tua. Selalu doa dan orang tua minta ya. Oke, sekian dari saya Arul dan Mas Hamam ya. Nah, ini sedikit tips lah jadi entrepreneur atau wirausaha ya Mas Hamam ya. Nah, kebetulan Mas Hamam ini jadi wirausaha hebat sekarang gitu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen juga di bawah. Terus tonton channel kita di Jadi Gini.